Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, how are you? Semoga semuanya baik-baik saja ya, sehat selalu ya. Okay, before we start our class, let's pray together with Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. And don't forget to attendance list in Google Classroom ya. Oke. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita akan mereview kembali materi kita minggu lalu. Apa itu? Analytical Exposition Text. Apa sih? Masa lupa? Ya, Analytical Exposition Text adalah teks yang berisi tentang pemikiran terperinci penulis tentang sebuah fenomena yang ada di sekitar. Ya, dan analytical exposition text termasuk dalam teks argumentatif. Masih ingat generic structure-nya? Ya, generic structure-nya ada 3. Yang pertama, tesis. Yang kedua, argument. Yang ketiga, reiteration. Thesis is introducing the topic and indicating the writer's point of view. Ya. Dan yang kedua, argument. Argument is explaining the argument to support the writer's position. And the last, reiteration is restating the writer's position, yaitu untuk memperkuat tesis ya. Dan jangan lupa ada language features. Language features kemarin ada 4, yaitu yang pertama using relation process, yang kedua using internal conjunction, yang ketiga using causal conjunction, dan yang terakhir using simple present tense. Oke, semoga semuanya masih ingat ya. Oke class, our material today is biography. What is biography? A biography is detailed description of a person's life and written by someone else. Jadi, biografi adalah deskripsi detail dari kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. It entails more than basic facts like education, work, like relationships, and death. A biography also portrays a subject's experience of these events. And the biography is belong to the context and non-fiction text. Jadi biografi ini termasuk dari the context and non-fiction text. Masih ingat kan the context itu apa, non-fiction text itu apa? Ya, the context adalah teks yang menceritakan masa lampau, dan non-fiction text adalah cerita yang benar-benar nyata. Characteristic of biography. Characteristic of biography, number 1 is it is written by someone else. Jadi biografi ini ditulis oleh orang lain, bukan narasumber itu sendiri. Dan biasanya orang lain ini adalah orang ketiga. Number 2, based on fact. Jadi penulisan biografi ini berdasarkan fakta yang didapat penulis dari narasumber itu sendiri, keluarganya, ataupun media yang dapat dipercaya akurasinya.
Number three, describe the person's life in detail. Jadi biografi itu mendeskripsikan kehidupan seseorang secara detail yang mengcover 5W1H. Ada what, who, when, where, why, and how. Number four is a short biography. A short biography focus only on highlights of person life. Jadi di short biography itu hanya fokus pada highlights of person life-nya. And the last is a long biography. A long biography talks about life and times of someone in a lot more detail. Jadi di long biography ini lebih detail daripada short biography. Dan long biography ini biasanya berupa buku. Next is social function of biography. Social function of biography is to give information about someone's life, and then readers can get inspiration from his or her story. Jadi, social function dari biografi adalah memberikan informasi tentang kehidupan seseorang, dan pembaca dapat mendapatkan inspirasi ketika membaca cerita kehidupan dari tokoh yang diceritakan oleh penulis. Next is general structure. General structure dari biografi ada 3. Yang pertama, orientation. Orientation is the background information why this person is famous. Jadi di orientation ini ada background informasi mengapa sih orang ini dapat terkenal, dapat dikenal oleh orang banyak. Next is series of events. Series of events is the paragraph retelling a series of events in chronological order. Jadi di tahap ini, di series of events ini adalah paragraf yang menceritakan urutan kehidupan tokoh yang diceritakan. Jadi dari mulai awal karir, jadi dari jatuh bangunnya sampai kehidupan yang menginspirasi banyak orang. Dan yang terakhir ada reorientation. Reorientation ini a conclusion with a comment on the contribute. Walaupun tidak banyak, jadi di conclusion ini penulis menuliskan komen ataupun kesan penulis terhadap tokoh yang ditulisnya itu. Ataupun kalaupun tidak ada kesan dari penulis, biasanya itu ditulis tentang pencapaian akhir dari tokoh tersebut. Next is language features. Language features of biography. Number 1, describing and discussing the life of real person. Jadi unsur kebahasaan ini itu mendeskripsikan dan diskusi berdasarkan dari real person, benar-benar dari tokoh yang real ya. Next is using past simple tense. Jangan lupa biografi adalah menceritakan masa lampau, jadi using past simple tense. Dan yang terakhir using temporal sequence and conjunction, menggunakan runtutan waktu tempat yang akurat secara runtut dan menggunakan kata hubung yang sesuai. Ini adalah contoh dari
general structure-nya orientation, series of event, and reorientation. Jadi orientation ini berada di paragraf pertama, first paragraph. And then the series of event itu ada di paragraf pertengahan yang menceritakan tuntutan yang dilakukan oleh tokoh tersebut. Dan yang terakhir reorientation. Jadi di sini penulis menuliskan pencapaian apa saja yang didapatkan oleh narasumber atau oleh tokoh yang ditulis oleh penulis. Jadi kesimpulannya adalah biografi adalah mendeskripsikan secara detail tentang kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain, yang biasanya ditulis oleh orang ketiga. Dan jangan lupakan tentang karakteristik dari biografi. Ada written by someone else, based on fact, and described by personal life and detail, yaitu yang menggunakan 5W1H. Dan yang keempat dan yang kelima ada a short and a long story. Dan social function dari biografi adalah memberikan informasi kepada pembaca serta dapat menginspirasi pembaca setelah membaca cerita tersebut. Generic structure dari biografi ada 3, ada orientation, series of event, and then reorientation. Dan yang terakhir ada language features. Language features ada describing and discussing the life of a real person, and using past simple tense, and the last using temporal sequence and conjunction. Jadi setelah kita mempelajari materi biografi tadi, kita akan coba mengerjakan dari exercise dari short biography W.R. Supratman. Silahkan dibaca dari short story biografi W.R. Supratman. Bisa di pause ya. Dan di sini ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab. Oh iya, kalau kalian merasa kesulitan bisa dibuka di buku LKS-nya, ada ya. Di chapter 5 itu ada yang short story tentang W.R. Supratman. Itu silahkan dibaca dan dijawab pertanyaannya. Itu nanti jawaban ditulis di LKS dan difoto. Silahkan nanti dikirim ke WhatsApp grup ya, sebelum jam 12 siang. Nanti Miss akan menunggu jawaban dari kalian ini sampai jam 12 siang. Dan untuk tugas individu lainnya ada make a short biography of a person that you idolize. Jadi silahkan membuat short biography tentang orang yang kalian idolakan. Itu bisa tokoh pahlawan, penyanyi, aktris, aktor, teman kalian, orang tua kalian, saudara kalian, siapapun itu yang kalian idolakan, yang menginspirasi kalian, yang membuat kalian semangat dalam belajar. Silahkan ditulis short biografinya ya, dengan catatan dengan handwritten, yaitu tulis tangan. Dan jangan lupakan 5W1H-nya, jangan lupakan orientation,
series of event, and then reorientation. Dan silahkan tugas ini nanti upload in Google Classroom before 10 PM tonight. Jadi silahkan tugas ini nanti dikirim sebelum jam 10 malam ya di Google Classroom. Dan sekiranya kalian belum paham materi yang Miss sampaikan hari ini, kalian bisa tanyakan di WhatsApp group ya. Tanyakan materi yang kalian belum paham, nanti Miss akan coba menjawabnya. Oke, good luck. Thank you very much. Thank you for watching. And selalu jaga kesehatan, selalu semangat. Thank you very much for watching, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga kesehatan, tetap semangat dalam belajar. Good luck. Jangan lupa ya, tugasnya dikumpulkan sebelum jam 10 malam. Thank you for watching. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.